berjudul Kooptasi. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Rahayu dari absen 4 sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Anin Nisa Putri dari absen 3 sebagai ketua kelas. Perkenalkan, nama saya Deca Astriana dari absen 7 berperan sebagai anggota 1. Perkenalkan, nama saya Putri dari absen 12 berperan sebagai anggota 2. Perkenalkan, nama saya Nadifah Putri dari absen 20. Saya berperan sebagai anggota ketiga. Perkenalkan, nama saya Nelis Putri-Riana dari absen 22. Saya berperan sebagai anggota baru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Minggu depan kalian harus mengumpulkan tugas yang kemarin saya kasih. Kerjakan dengan baik dan semua anggota harus ikut mengerjakan ya. Baik, Bu. Oke, saya absen dulu. Siapa aja yang mau berangkat? Setelah mendapatkan tugas, setiap kelompok mulai berdiskusi membagi pekerjaan. Kelompok Anin terdiri dari 4 orang, yaitu Anin, Deca, Diva, dan Vivin. A few moments later. Oke teman-teman, supaya tugasnya cepat selesai, kita bagi pekerjaannya terlebih dahulu ya. Deca dan Diva mencari materi, Vivin membuat presentasi, dan aku yang membuat desain posternya. Oke. Nanti aku sama Diva cari informasi dari buku dan internet. Aku buat presentasinya ya. Kalau desain poster nanti aku yang kerjain aja ya. Oke. Setelah mulai mengerjakan, mereka menyadari ada kendala. Aduh, tugasnya susah banget. Teman-teman, ternyata banyak dan susah. Aku sama Deca juga masih banyak mencari materi. Kalau cuma kita yang ngerjain, mungkin kita juga tahu ya. Gimana kalau kita ajak Nelis buat bantu bikin posternya? Kan dia ahli. Ide bagus, aku lihat Nelis memang sering membuat desain yang menarik. Boleh juga, jadi nanti tugas kita bisa lebih cepat selesai. Aku setuju, tapi jangan sampai ada yang merasa dilibatkan ya. Nelis, Ya, kenapa? kelompok kami lagi membutuhkan bantuan untuk membuat desain. Apakah kamu ingin membantu? Kalau emang dibutuhkan, aku mau bantu. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan kerjakan sama-sama kok. Nanti Nelis dapat tugas apa? Jangan sampai kita malah menyerahkan semuanya ke Nelis ya. Tenang, kita semua tetap dapat tugas masing-masing. Iya, aku nanti bantu desain saja, tapi bagian lain tetap dikerjakan bersama ya. Setuju, kita bagi tugas dengan adil ya. Oke. Dalam kerjasama, kadang bisa muncul masalah seperti pembagian tugas yang tidak seimbang atau perasaan tidak dihargai. Peristiwa yang terjadi tadi merupakan contoh interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada kerjasama dan hubungan yang baik. Dalam interaksi asosiatif terdapat bentuk kerjasama yang disebut kooptasi. Kooptasi adalah proses ketika suatu kelompok menambahkan atau melibatkan anggota baru untuk membantu mencapai tujuan bersama tanpa membentuk kelompok baru. Pada cerita ini, Anin sebagai ketua kelompok mengajak Nelis bergabung agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Akhirnya materinya selesai juga. Ya, presentasinya juga udah siap. Desain posternya juga sudah siap. Terima kasih ya semuanya. Ternyata kalau tugas dikerjakan bersama-sama akan jauh lebih mudah. Yeay. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kooptasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam interaksi sosial asosiatif. Dengan komunikasi yang baik, pembagian tugas yang adil, dan saling menghargai, interaksi dapat tetap berjalan positif dan tujuan bersama bisa tercapai. Cara agar interaksi tetap positif yaitu dengan cara 1. Komunikasi yang baik. Setiap anggota menyampaikan pendapat dengan sopan. 2. Pembagian tugas yang adil. Semua anggota tetap memiliki tanggung jawab. 3. Menghargai kemampuan anggota lain. Anggota baru tidak dianggap lebih rendah atau dibebani berlebihan. 4. Saling membantu dan mendukung. Tujuan kelompok adalah menyelesaikan tugas bersama, bukan bekerja sendiri-sendiri.